Siapa yang tidak pernah dengar tentang bangsa Viking, ketika kebanyakan orang berpikir tentang sejarah Viking? Bangsa Viking seringkali dipersepsikan sebagai penakluk ganas dari utara yang berlayar menaklukkan berbagai wilayah di Eropa. Namun, asal-usul mereka jauh lebih kompleks dan menarik daripada sekadar cerita peperangan. Viking sebenarnya berasal dari wilayah Skandinavia, yang meliputi negara-negara modern seperti Norwegia, Denmark, dan Swedia. Kata Viking sendiri berasal dari istilah Viking, yang berarti seorang penjelajah atau bajak laut. Meskipun tidak semua Viking adalah penjara, banyak dari mereka adalah petani, pedagang, dan penjelajah yang berperan penting dalam penyebaran budaya dan teknologi di seluruh Eropa. Pada abad ke-8 hingga ke-11, era yang dikenal sebagai zaman Viking, bangsa ini dikenal karena keterampilan mereka dalam berlayar dan navigasi. Mereka menggunakan kapal-kapal panjang yang mampu melintasi laut lepas serta menjelajahi sungai-sungai pedalaman, memungkinkan mereka untuk mencapai tempat-tempat sejauh Islandia, Greenland, dan bahkan Amerika Utara, jauh sebelum Columbus. Namun, kehidupan mereka tidak hanya berfokus pada penjelajahan. Viking juga mendirikan pemukiman dan kerajaan di berbagai tempat, termasuk di Inggris, Irlandia, dan Normandia di Perancis. Bangsa Viking juga memiliki kebudayaan yang kaya, dengan mitologi dan sistem kepercayaan yang melibatkan dewa-dewi seperti Odin, Thor, dan Freyja. Mereka mempercayai kehidupan setelah kematian di Valhalla bagi para pejuang yang gugur dengan gagah berani. Pada akhirnya, pengaruh Kristen mulai meresap ke dalam kehidupan Viking, mengubah kepercayaan dan cara hidup mereka, dan menandai berakhirnya zaman Viking seiring dengan asimilasi mereka ke dalam masyarakat Eropa yang lebih luas. Dengan demikian, Viking bukan hanya sekadar penjara dan penakluk, mereka adalah bagian integral dari sejarah Eropa yang membentuk perkembangan budaya, perdagangan, dan pengetahuan maritim pada masa itu. Di antara para pemimpin Viking yang terkenal karena kekejamannya, Ivar the Boneless menonjol sebagai salah satu yang paling ditakuti. Sebagai putra Ragnar Lodbrok, Ivar memimpin Heathen Army dalam invasi brutal ke Inggris pada abad ke-9. Ia dikenal karena taktik militer yang cerdas dan kekejamannya, terutama dalam membalas dendam atas kematian ayahnya. Ivar diduga menggunakan metode eksekusi, Blood Eagle, yang mengerikan terhadap musuh-musuhnya. Julukannya, The Boneless, mungkin merujuk pada kondisi fisiknya yang unik, namun, ia tetap dikenang sebagai salah satu pemimpin Viking paling kejam dan mematikan. Musuh bebuyutan bangsa Viking bervariasi tergantung pada wilayah dan periode tertentu, tetapi salah satu musuh utama mereka adalah kerajaan Inggris. Selama zaman Viking, abad ke-8 hingga ke-11, Viking sering melakukan serangan dan invasi ke berbagai kerajaan di Inggris, seperti Northumbria, Mercia, Wessex, dan East Anglia. Kerajaan Wessex, khususnya di bawah pimpinan Raja Alfred yang Agung, menjadi musuh bebuyutan yang paling signifikan bagi Viking. Alfred berhasil mempertahankan wilayahnya dari serangan Viking dan kemudian berperan penting dalam menyatukan Inggris sebagai satu kerajaan yang lebih kuat. Konflik antara Viking dan kerajaan-kerajaan Inggris ini berlangsung selama berabad-abad dan menjadi salah satu bagian paling terkenal dari sejarah Viking. Keruntuhan bangsa Viking terjadi secara bertahap pada akhir abad ke-11, ditandai oleh beberapa peristiwa penting. Pertempuran Stamford Bridge pada tahun 1066, di mana Raja Harald Hardrada dari Norwegia tewas, menandai akhir dari ekspansi besar-besaran Viking ke Eropa Barat. Di sisi lain, Kristenisasi Skandinavia selama abad ke-10 dan ke-11 mengubah struktur sosial, politik, dan budaya mereka, mengakhiri banyak tradisi pagan yang menjadi ciri khas Viking. Seiring berjalannya waktu, integrasi dengan masyarakat Eropa melalui pernikahan, perdagangan, dan adopsi norma-norma Eropa,
semakin mengikis identitas unik mereka sebagai penakluk. Akibatnya, pada sekitar tahun 1100, zaman Viking berakhir ketika mereka berhenti menjadi kekuatan militer dominan di Eropa.